Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman adalah Pendeta Egbert Parasian Sihombing STHMin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah, sumber kebenaran dan sumber kehidupan kami, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini, sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan baik, walaupun dalam situasi pandemi Corona-19 yang belum mereda. Kami tetap dapat beribadah bersama di ibadah keluarga pada malam yang indah ini di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena Engkau telah mengutus hamba-Mu, Bapak Pendeta Egbert Parasian Sihombing STHMin, yang akan menaburkan firman Tuhan bagi kita semua dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya firman yang ditaburkan nanti akan menjadi kekuatan dan pedoman bagi kehidupan kita hari lepas hari. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bermazmur secara berbalasan, terambil dari Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya secara gilir ganti. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Dipersilakan duduk. Beriman teguh pada jalan damai.
Sidang jemaat, kita sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sama-sama mau mendengar firman-Mu dalam ibadah keluarga hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami sekalian, sehingga kami sama-sama dimotivasi melakukan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri. Kita sama-sama mendengar pembacaan Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 40, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Semua jemaat berdiri. Mazmur 40 ayatnya yang ke-10 sampai ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengebarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah Kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah dikejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendengar malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang menginginkan kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat-lambat. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks kita diberi judul baru, doa minta tolong kepada Tuhan. Mari kita sama-sama coba perhatikan kehidupan kita masing-masing. Apakah selama ini kita berada dalam situasi selamat? Selamat oleh karena kemampuan kita sendiri dan melakukan segala sesuatu karena kehendak kita sendiri? Rasanya tidak pernah kita bisa selamat, karena
kita mengerti kemampuan kita terbatas. Banyak hal yang membatasi kita. Tidak jauh-jauh Bapak Ibu dan Saudara, jika kita berbicara tentang pekerjaan, katakanlah begitu. Kalau kita melihat pekerjaan kita dari awal sampai sekarang, maka kita bisa melihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan menjaga kita. Tidak ada orang yang berani mengatakan selama pekerjaannya dia tempuh, Tuhan tidak pernah tolong. Tidak ada. Ketika saya memulai pekerjaan saya sebagai seorang pendeta, ditahbiskan tanggal 26 Mei 1991, sampai sekarang itu sudah menjalani 29 tahun lebih. Saya merasa banyak pertolongan Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan itu pada sesuatu yang sama sekali tak terduga. Contoh Bapak Ibu dan Saudara, ketika saya pertama sekali menjadi KMJ setelah saya ditempatkan di Kerinci ketika saya di Batam, pada satu saat memang situasi kondisi sangat menipis, uang tak ada. Memang jemaat kaya di Batam, tetapi saya tidak memberitahu kalau saya memang membutuhkan uang. Saya hanya mengatakan, Tuhan, kalau bisa Tuhan kasih saya, terserah Tuhan lah berapa yang Tuhan mau kasih. Waktu itu gaji saya cuma sebesar 500.000, sudah menikah. Tetapi saya katakan ya kalau Tuhan mau kasih silahkan, kalau enggak ya sudah. Hari bermalam sekitar jam 10 malam tiba-tiba ada yang ngetok. Kami sudah mau tidur, ada yang ngetok, tok tok tok. Saya bingung, ada apa? Ternyata yang datang adalah salah seorang dari direktur di Batam. Kebetulan memang dia warga jemaat. Lalu setelah dia ketok, ada apa Pak? Boleh saya masuk katanya? Ya silakan, saya bilang silakan aja, dia masuk. Setelah masuk ngobrol-ngobrol sekitar 5 menit, dia katakan, ada yang perintahkan saya Pak, saya ingin memberikan uang ini untuk Bapak. Kaget. Hah? Siapa yang perintahkan? Saya tidak tahu. Saya ditelepon. Siapa yang telepon? Saya juga tidak dijelaskan orangnya. Saya kasih ke Bapak. Jadi maksud Bapak ya untuk memberikan itu. Saya pulang. Makasih Pak. Kita buka sesuai dengan harapan. Wah, luar biasa. Pertolongan Tuhan memang sesuatu yang katanya tidak bisa dipahami dengan baik, tapi itulah yang terjadi. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita belajar dari Daud ini juga adalah orang yang sungguh luar biasa. Ia orang yang sebenarnya orang yang merasa berdosa. Kenapa? Karena ia melakukan banyak kehidupan yang dulu cukup jahat. Bahkan ketika ia menjadi raja, Bapak Ibu dan Saudara, ia merasa bahwa apa yang ia buat itu tidak cukup untuk memberinya keselamatan. Kita bisa petik dari informasi di ayat terakhir ya, ayat yang ke-18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Luar biasa Bapak Ibu. Padahal dia waktu itu raja. Dia merasa bahwa tidak ada apa-apanya itu raja, tidak ada apa-apanya itu pangkat dia sebagai seorang pemimpin tersohor waktu itu. Tapi ia merasa bahwa karena Tuhanlah itu bisa memberikan yang terbaik baginya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, berita tentang Daud ini yang ia ungkapkan dalam Mazmur ini
mau menyatakan bahwa memang malapetaka banyak menyerang dia. Banyak orang tidak suka dengan dia ketika dia menjadi raja. Tetapi dalam situasi apapun, ia mengatakan, meskipun banyak orang yang mengepung dia, ia tetap tegar. Ia melakukan banyak hal yang baik karena Tuhan yang menolongnya. Ini sesuatu yang menunjukkan hal yang menarik. Daud dalam ayat 10 menyatakan, saya mau mengabarkan keadilan. Keadilan jemaah untuk jemaah yang besar. Bapak Ibu tahu apa itu keadilan? Keadilan itu artinya tidak berada dalam pihak A, tidak berada dalam pihak B. Ia mau berada di tengah. Dan kalau keadilan itu terjadi, Bapak Ibu dan Saudara, itu bisa menyakitkan. Karena keadilan itu adalah sesuatu yang tidak menimbang masalah orang, tapi dia menimbang masalah kebenaran. Jadi tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara untuk orang melakukan keadilan. Ya, dalam situasi seperti itu jelas Bapak Ibu, Daud sangat dibenci oleh sesamanya. Daud sangat dibenci oleh orang-orang lain, bahkan saudara-saudara sendiri. Jika Bapak Ibu berani berbuat adil, katakan saja di kantor, apakah Bapak Ibu disukai? Belum tentu. Yang menyukai Bapak Ibu adalah orang-orang yang memang mau melakukan keadilan. Tapi orang-orang yang tidak mau melakukan keadilan, jangan coba-coba berpikir dia pasti baik juga. Enggak. Nah, di situ Bapak Ibu bisa merasakan, kalau kita sendiri melakukan seperti itu, kita merasa sangat sulit. Tapi Daud mengatakan, aku tetap berusaha melakukannya sehingga musuhnya sangat-sangat besar. Di situ Daud meminta, kalau bisa Tuhan, mereka yang merencanakan jahat padaku, biarlah mereka malu. Mereka yang melakukan segala sesuatu yang tidak baik, biarlah mereka juga tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Biarlah semua orang yang bergembira, menurut Daud dalam ayatnya yang ke-17 itu, bersukacita karena mereka adalah orang-orang benar. Ini situasi keluhan bagi orang benar ketika ia berhadapan dengan situasi darurat yang sangat-sangat membuat kehidupannya celaka. Tapi menarik, Daud bertahan dan dia tetap melakukan yang baik. Bapak Ibu, ini menjadi perhatian penting bagi kita. Jangan mengikuti kesalahan orang, atau jangan melindungi diri dari setiap kesalahan, tetapi lakukanlah yang benar sesuai dengan apa yang kita bisa buat. Karena apa yang Tuhan kehendaki adalah hadir, kehadiran kita di tengah-tengah umat, di tengah-tengah keluarga, memberikan sukacita, damai sejahtera. Meskipun memang banyak orang yang mengintai atau orang yang tidak setuju, tetapi Daud menyatakan, saya tetap mau memberitakan keadilan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita lihat tentang kehidupan kita, kita diminta seperti Daud. Setelah kita mempelajari seluk-beluk kehidupan kita, kondisional kita masing-masing, kita sama-sama coba lihat, apakah kita sudah berdiri bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan atau tidak? Jika sesuai, pertahankan itu dengan baik. Tapi jika tidak, koreksilah dan kemudian perbaikilah. Karena memang itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Doa minta tolong yang kita sama-sama pahami ini
adalah doa yang mau menunjukkan bahwa tidak ada lagi harapan kepada siapapun kecuali cuma Tuhan. Tuhanlah penolong, Tuhanlah yang memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan itulah sebenarnya yang kita juga perlu pahami. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kegiatan kita, di tengah-tengah masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk ketika kita sakit, ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin Tuhan sengaja membuat itu supaya kita bisa memikirkan ulang, supaya ada perubahan, ada yang baik, sisi yang tadinya tidak kita pikirkan ternyata itu penting untuk kita lakukan dan perbaiki. Biarlah itu Bapak Ibu dan Saudara dapat memberikan masukan bagi kita dan dapat kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan dengan cahaya, menerangkan jalan berbahaya, tolonglah Tuhan. Sidang jemaat, kita sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Teringat Tuhan akan firman yang kami baca hari ini. Daud sendiri pun mengerti bahwa semua kepandaian, kekuatan, keahlian yang ia miliki tidak pernah mampu menolong sedikit pun dari kehidupannya. Hanya Tuhan yang dapat menjadi penolongnya. Sama seperti Daud, kami pun demikian Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sama sekali tidak berdaya di tengah-tengah kondisi kehidupan kami. Apalagi ketika kami menghadapi pandemi seperti saat ini. Tuhan, kami sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi kami tahu kami punya Tuhan. Kami tahu Engkau Raja kami yang dapat melepaskan kami dari berbagai macam masalah. Bahkan kami pernah mengalami bagaimana Engkau menyelamatkan kami dari berbagai macam kondisi yang sama sekali tidak pernah kami duga. Tuhan, itulah pengalaman kami yang membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang tetap setia pada kami. Ampuni Tuhan kalau kami tidak setia kepada Allah. Kami sadar bahwa sama seperti Daud, kelemahan-kelemahan kami itu kadang-kadang sering mengejar kami, bahkan bisa membunuh kami dengan tujuan untuk supaya kami hilang dari dunia ini. Tetapi berkat-Mu, kehidupan yang Kau berikan bagi kami, nafas yang Kau berikan bagi kami, justru itu memberi kesempatan kami untuk hidup dan berkarya. Kami sangat menghargai Tuhan akan pemberian kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami harus bertanggung jawab di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami, berkati kami, supaya kami benar-benar dapat memanfaatkan kehidupan yang Kau berikan bagi kami itu untuk berkarya, bekerja, dan melakukan segala sesuatu yang baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Jika kami salah ya Tuhan, tegurlah kami. Biarlah Engkau bimbing kami, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Kami dapat membatalkan segala sesuatu yang memang tidak Engkau sukai. Biarlah Engkau membina kami, mengarahkan kami terus menerus. Tuhan, teringat akan kondisi
di negara kami ini akibat COVID, khususnya Kota Jakarta yang kami tahu. Kami memahami akan tindakan dari pemerintah yang berupaya untuk melindungi seluruh negeri, juga Kota Jakarta, dari penderitaan dan bahkan dari kematian yang tidak terkirakan. Itu yang menjadi pemikiran pemerintah. Terima kasih atas upaya, usaha, dan kemudian PSBB yang dilakukan kembali. Karena memang warga Indonesia khususnya di Jakarta ini memang sulit untuk melakukan sesuatu yang baik dalam pengendalian diri. Tapi kami Tuhan, warga gereja dimanapun juga kami berada, kami sudah terbiasa untuk mengikuti aturan Tuhan. Dan karena kami terbiasa untuk mengikuti aturan Tuhan, maka kami juga harus dibiasakan untuk mengikuti aturan pemerintah, supaya kami yang taat kepada Tuhan, kami juga taat kepada pemerintah. Kami menyadari bahwa seluruh upaya ini adalah upaya keselamatan, dan biarlah itu juga menjadi sesuatu yang penting bagi kami. Tuhan, kami tahu banyak kegiatan-kegiatan kami yang membutuhkan banyak kehadiran teman, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi kami mengerti Tuhan bahwa dalam kondisi-kondisi seperti ini kami tidak selamanya harus melakukan hal yang sama. Karena itu bantu kami, bantu keluarga-keluarga kami supaya dapat mengerti, memahami dalam kondisi ini. Tuhan, kami teringat akan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang berada baik di rumah sakit ataupun di rumah oleh karena tak berdaya karena sakit. Tuhan, ini juga menjadi perhatian kami. Kami tahu bahwa sakit penyakit selalu menghalangi kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan. Dan kami tahu juga kadang-kadang sakit penyakit itu tidak mampu kami atasi. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk sama-sama dapat membina diri, menjaga diri, agar penyakit tidak bisa datang ke dalam hidup kami. Tetapi bagi mereka yang sudah sakit, Tuhan juga kiranya menolong, memberkati obat-obat yang dipakai, yang disiapkan para medis ataupun yang disiapkan keluarga, terapi sekalipun juga, supaya kami keluar dari masalah sakit penyakit yang selalu mengganggu hidup kami. Tuhan yang kami puji dan sembah, di dalam nama Yesus kami teringat juga akan usaha pemerintah untuk melindungi negeri ini, melindungi kota ini. Tuhan berkati mereka supaya yang dilakukan itu sungguh-sungguh dapat memberikan arti yang baik bagi seluruh masyarakat. Kami teringat juga akan warga jemaat kami yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun bersuka cita, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, maupun juga berhasil dalam berbagai macam situasi yang dialami. Tuhan, dalam situasi sungguh-sungguh berbahagia itu, biarlah kami tetap percaya pada Tuhan. Meskipun kami dibatasi dalam berbagai macam situasi, tapi kami tetap dapat mengendalikan diri, karena Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Teringat juga Tuhan akan kegiatan-kegiatan kami lainnya, seperti katekisasi, perkawinan, CD, dan lain sebagainya, yang juga harus kami tunda karena berbagai macam hal ini. Tuhan, bantu teman-teman kami, saudara-saudara kami yang harus menunda, karena ini memang memerlukan pemikiran khusus untuk kelanjutannya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberi waktu yang baik bagi kami sekalian. Teringat juga Tuhan akan kegiatan-kegiatan kebersamaan kami. Kami masih mengingat apakah kami di tahun 2020 ini kami masih bisa menaikkan Natal secara bersama. Ini juga menjadi perhatian penting bagi kami. Kami belum sempat menyiapkan rekan-rekan kami yang biasanya sudah harus mempersiapkan tentang Natal, hari ulang tahun JPB Tugu, dan kemudian Paskah dan lain sebagainya. Karena kami memang benar-benar
tidak berdaya oleh karena pandemi ini. Tuhan, mohon bantu kami, bantu seluruh negeri, bahkan dunia ini untuk lepas dari COVID ini. Dan biarlah kami benar-benar dapat mengendalikan diri untuk supaya tidak terinfeksi lagi. Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus, banyak hal yang memang kami mau bawakan kepadamu. Tapi biarlah Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan yang hadir di tengah-tengah hidup kami masing-masing, agar kami dapat terus melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Bagi kami yang mengikuti live streaming, Tuhan berkati supaya kami masing-masing dapat menjaga diri, dapat memahami apa yang harus kami buat, sehingga kami masing-masing dapat saling juga tolong-menolong dalam seluruh hidup. Terima kasih Bapa atas semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam kitab Galatia 6, pasal 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh koordinator sektor Majelis Jemaat. Yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor Majelis Jemaat. Terima
untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah ini berakhir, kami menginformasikan bahwa ibadah di GPB Tugu untuk sementara waktu ditiadakan. Tetapi kami tetap menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang diketahui bersama. Di antaranya, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir kurang lebih 20 detik, menjaga jarak, memakai masker selalu. Hal tersebut tentunya agar menjadi bagian dari tatanan hidup baru untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti ibadah langsung melalui live streaming di YouTube. Jemaat cukup cari di YouTube dengan kata kunci Gereja GPIB Tugu, kemudian klik subscribe atau berlangganan. Dilanjut dengan menekan tombol lonceng agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak perlu menunggu link yang akan dibagikan. Hal ini untuk membantu jemaat agar lebih mudah dalam mengikuti ibadah live streaming. Apabila ada kesulitan dari Bapak, Ibu, jemaat sekalian, bisa menghubungi majelis jemaat di sektor masing-masing atau koordinator sektor. Demikian warta sektor. Tuhan memberkati. Demikian untuk disampaikan, sehingga Tuhan memberkati. Sidang iman, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.